Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di perkuliahan saya perkembangan teknologi komunikasi pertemuan ketiga. Jadi setelah pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita melakukannya via Zoom meeting. Saat ini di pertemuan ketiga kita akan melakukannya via asinkron maya. Kalau istilah kerennya itu asinkron maya gitu kan. Maknanya bahwa video-video ini saya rekam sebelum jam kuliah gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa menonton video ini di study atau di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa secara mandiri menentukan waktunya kapan mau menonton video pembelajaran ini, kemudian mengerjakan tugas nanti yang akan saya beri di akhir pembelajaran. Nah, di hari ini, di pagi ini kita akan mempelajari tentang sebuah tema yaitu pesan yang dibawa teknologi komunikasi dan pendekatan dalam mempelajari teknologi komunikasi. Gitu. Jadi kalau kemarin kita sudah overview mata kuliah, kemudian kita sudah mengerti apa sih teknologi komunikasi itu, kemudian kita sudah mengerti apa bedanya teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih pesan yang dibawa oleh teknologi komunikasi gitu kan. Karena pasti teknologi komunikasi yang berkembang itu kan pasti membawa pesan gitu, membawa dampak, membawa pengaruh kepada masyarakat sosial gitu, halayak ramai gitu kan, kepada masyarakat, kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu gitu. Jadi sebelum kita nanti menjadi insan komunikasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi dalam berbagai kesempatan, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu dari teknologi komunikasi itu, dari pemanfaatan teknologi komunikasi itu nanti seperti apa sih gitu. Jadi harus kita paham dulu resikonya, dampaknya, kemudian plus minusnya harus kita pahami dulu sebelum kita menggunakannya sehari-hari. Nah, teknologi komunikasi ini ya kan yang membawa banyak perubahan, membawa dampak di tengah masyarakat ini punya pesan-pesan gitu, punya apa ya istilahnya, teknologi komunikasi ini akhirnya membuat manusia itu untuk berpikir gitu, untuk semakin memahami bahwa apa sih yang nantinya akan menjadi dampak ketika teknologi komunikasi, ketika perkembangan zaman, ketika perkembangan teknologi ini semakin berkembang gitu, semakin masif gitu. Nah, ada tiga minimal ada tiga dampak gitu. Ya, bukan tiga dampak, ada tiga pesan yang bisa ditimbulkan oleh teknologi. Kemudian yang pesan itu dibawa oleh teknologi untuk mendidik penggunanya. Yaitu yang pertama adalah melakukan demasifikasi, yaitu perubahan kontrol pesan dari pengelola media menjadi halayak. Ini menarik sekali ini. Kemudian yang kedua adalah teknologi komunikasi ini membuat halayaknya itu menjadi menyesuaikan diri. Halayak ini masyarakat ya, masyarakat sosial itu halayak. Yaitu teknologi yang terus berkembang mengharuskan manusia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang kian modern. Kemudian yang ketiga ini meningkatkan interaksi. Nah, seperti saat ini gitu, kita kan kuliah kan nggak bisa tatap muka gitu, nggak bisa dalam satu kelas gitu, nggak bisa bersama-sama. Kalau dulu tahun lalu kita masih dalam satu kelas bisa 30-40 orang, sekarang nggak boleh kan gitu. Ini juga teknologi komunikasi ini membantu meningkatkan interaksi. Nah, kita akan breakdown satu-satu pesan yang dibawa teknologi komunikasi kepada halayaknya. Yang pertama adalah melakukan demasifikasi. Ini demasif bukan nama grup band kan gitu ya. Tapi demasifikasi ini maksudnya kalau bahasa Latinnya gitu. Oh, ini belum muncul ya, sebentar. Nah, kalau dalam bahasa Latinnya demasifikasi ini berasal dari kata de, yaitu meniadakan, dan masifikasi yang berarti massal gitu. Jadi masifikasinya itu massal. Nah, D-nya ini berarti tidak, meniadakan. Dengan begitu maknanya adalah
Demasifikasi maknanya adalah tidak massal alias individual gitu. Nah, dalam konteks komunikasi, masifikasi seringkali dikaitkan dengan kontrol pesan. Nah, dalam konteks ini yang mengontrol pesan adalah produser informasi seperti televisi, surat kabar gitu. Hal tidak punya kontrol terhadap informasi yang dikirimkan oleh komunikator dan hanya pasrah menerima informasi yang masuk. Nah, ini adalah konsep-konsep komunikasi massa, kemudian komunikasi publik, kemudian konsep-konsep media massa lampau, bahwa kontrol informasi, kontrol pesannya itu, ya pesannya yang disampaikan, informasinya itu ya dibawa dari produser informasi, kemudian ditransmisikan ke komunikan, yaitu khalayak ramai, yaitu masyarakat. Nah, prosesnya ini itu dikontrol penuh oleh produser informasi gitu. Jadi kalau ingin mengatakan bahwa sebuah negara itu sejahtera, maka televisinya harus menyampaikan informasi, menyampaikan pesan kepada masyarakatnya bahwa kita ini sejahtera. Dan itu pesan itu khalayak tidak punya kontrol gitu, tidak punya kuasa untuk misalnya tidak punya kuasa untuk punya pandangan lain, tidak punya kuasa, karena menurut komunikator ya seperti ini. Nah, ini namanya masifikasi. Contoh di masa lalu ketika televisi kita di negara kita ini masih TVRI, kemudian radio hanya RRI. Jadi ketika masa lalu itu sumber informasi itu benar-benar dikuasai oleh satu media, yaitu milik pemerintah. Dulu tuh saya ingat waktu saya masih kecil itu ada sesi-sesi di mana Menteri Penerangan yaitu tuh Pak Harmoko menyampaikan bahwa harga cabai 1 kilo sebesar 9.000 rupiah gitu. Harga bawang segini, harga beras segini, dan informasi yang disampaikan oleh Pak Harmoko melalui televisi itu menjadi pesan yang mutlak gitu kan. Menjadi informasi yang mutlak kepada khalayak bahwa ya memang barang ini harganya segini dan mereka harus pasrah menerima informasi yang masuk gitu. Sehingga di teori komunikasi politik yang awal-awal itu muncul sebuah nasihat, sebuah wejangan gitu. Sebuah wejangan bahwa kalau ingin menguasai khalayak ramai gitu, menguasai pendapat masyarakat ramai, maka kuasailah media massa karena informasinya bisa dikontrol dari situ. Tapi ini seiring perkembangan teknologi komunikasi, proses ini jadi tidak semudah itu gitu. Karena muncul yang namanya demasifikasi, yaitu kebalikannya. Dalam konteks ini, khalayak punya kontrol terhadap informasi yang akan diterima. Bahkan khalayak bisa memilih informasi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau dulu kita ini nggak punya pilihan sumber informasi, ya, kita nggak punya pilihan informasi apa yang mau ditonton, informasi apa yang mau diserap. Nah, ketika teknologi komunikasi ini terus berkembang menjadi seperti era sekarang, maka kita punya pilihan-pilihan untuk mau menonton informasi yang mana, untuk mau percaya dengan informasi yang mana, kita punya pilihan-pilihan tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sekarang kita punya kebebasan untuk memilih channel televisi. Mungkin paling primitifnya idenya adalah kita punya kontrol, kita punya remote TV gitu. Untuk mengontrol kita mau percaya dengan televisi yang mana, kita mau percaya sumber informasi yang mana. Saya jadi ingat ketika sebuah pemilu presiden beberapa tahun yang lalu gitu kan, ketika satu televisi dengan televisi lainnya, hasil quick count itu hitung cepatnya ya, hasil quick count pemilunya itu bisa beda gitu kan. Jadi saat itu pendukungnya Pak ini percaya dengan televisi ini, pendukungnya Pak ini percaya dengan televisi ini terhadap hasil hitung-hitungan quick count pemilu presiden. Ini jadi menarik. Akhirnya ini menandakan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dengan munculnya berbagai banyak pilihan sumber informasi itu memberi kita keleluasaan untuk percaya kepada sumber informasi yang mana. Nah, sekarang posisinya lebih luar biasa lagi, demasifikasinya lebih luar biasa lagi. Yaitu contohnya adalah micro celebrities gitu. Micro celebrities, kalau dulu ketika era lalu
ketika kita bicara seorang artis gitu kan, kita bicara seorang artis, maka di mata kita ya artis ibu kota, orang-orang yang ada di Jakarta. Ya waktu itu ketika kita bicara seorang komedian, kita bicara seorang artis wanita yang cakep, ya maka itu yang muncul di televisi Jakarta. Itu yang waktu itu ketika masa lalu kita amini sebagai selebriti. Tapi ini yang jadi menarik ketika teknologi komunikasi ini terus berkembang, ini munculnya mikro selebritis, yaitu selebritis kecil yang punya ceruk pasar sendiri, yang punya wilayah kepopuleran tersendiri, ya muncul karena ada media yang disediakan oleh teknologi komunikasi yang semakin maju. Contohnya apa? Mikro selebritis mungkin agak ini ya, agak terlalu teoritis bahasanya. Contohnya mungkin yang teman-teman kenal adalah selebgram, kemudian seleb tweet, kemudian artis TikTok misalnya. Ini kan selebritis yang diciptakan melalui jaringan teknologi komunikasi, yaitu sosial media. Dia punya pengikut, ya kan? Dia punya fans, dia punya wilayah keterkenalan sendiri, tapi sifatnya mikro. Gitu. Gak semua orang tahu, tapi dia punya. Nah, para mikro selebritis ini muncul di banyak tempat, di banyak platform sosial media, yang akhirnya memberi pilihan, gitu kan? Memberi pilihan kepada masyarakat, kepada halayak. Saya ingin punya role model, saya ingin punya idola yang seperti apa. Gitu. Pilihannya jadi semakin beragam. Gitu. Nah, kemudian saya ingin saya ngefans kepada idola yang mana, dari negara mana, dari daerah mana, di ceruk itu menjadi sangat beragam gitu. Nggak hanya kalau kita bicara selebritis, nggak hanya apa yang disajikan oleh media televisi atau media konvensional lainnya gitu. Kita bisa lihat di sosial media, misalnya di Instagram artisnya ini, kalau di Twitter artisnya ini, kalau di TikTok artisnya ini. Nah, ini yang disebut dengan mikro selebritis. Kemudian muncul lagi yang paling menarik adalah citizen jurnalistik. Bagaimana masyarakat ini nggak hanya menjadi komunikan atau pihak yang menerima informasi, pihak yang menerima pesan, tapi juga sekaligus produser informasi, sekaligus komunikator gitu. Jadi masyarakat punya peran di situ sebagai produser informasi. Mereka punya peran, punya andil dalam bagaimana mereka menyampaikan informasi. Contohnya ini citizen jurnalistik yang menarik adalah bagaimana ketika grup-grup sosial media, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di WA, ini fungsi kerjanya ini mirip dengan surat kabar, mirip dengan media massa lainnya gitu. Contoh mungkin info warga Jember gitu. Kalau di Jogja ada info cegatan Jogja. Kalau di Instagram ada akun Instagram info Jember dan sebagainya. Ini adalah citizen jurnalistik, bagaimana kita sebagai komunikan gitu kan, sebagai komunikan sebelumnya, sebagai rakyat ini ternyata punya andil untuk saling berbagi informasi gitu. Kita ngomong, oh di sini ada kecelakaan, oh daerah ini macet loh, oh daerah ini banjir loh, dan kita sampaikan dalam sebuah grup yang besar, sampaikan dalam sebuah jaringan yang besar, yang kemudian informasi itu menjadi bermanfaatnya bagi yang lainnya. Itu. Jadi si pengontrol pesannya ini tidak lagi si produser informasi, si kontrol informasinya tidak hanya pemilik televisi, pemilik radio, enggak, tapi kontrol informasi ini kembali lagi kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada individu-individu. Jadi individu ini punya pilihan apa yang mau disampaikan, kemudian punya wewenang, punya kesempatan untuk menjadi produser informasi gitu. Nah, perkembangan ini yang muncullah, yang membuat munculnya demasifikasi, yaitu bagaimana kontrol pesan itu tidak lagi massal gitu, tapi menjadi individual. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan menyesuaikan diri gitu. Yaitu teknologi yang terus berkembang. Ini ternyata mengharuskan manusia untuk menyesuaikan diri dengan
perkembangan yang kian modern. Gitu. Jadi teknologi ini kan sangat cepat, sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin kalau menyadari bahwa teknologi ini sangat luar biasa berkembang gitu. Namun perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa ini memunculkan banyak kemajuan yang terus berkembang pesat. Ya tentu halayak ya sebagai pengguna dari kemajuan teknologi tersebut akhirnya harus bisa menyesuaikan diri untuk mengikuti perkembangan teknologi yang punya standar-standar baru, misal dalam hal pengoperasian maupun pemanfaatannya. Contoh paling sederhana adalah seperti ini. Di masa lalu pengumpulan tugas mahasiswa itu biasanya ditulis tangan, kemudian di print, kemudian di fotokopi gitu. Artinya ada handoutnya, ada hard copy-nya, ada kertasnya, ada fisiknya yang dikumpulkan. Tapi sekarang zaman terus berkembang, mulai muncullah ngerjakan tugasnya dikumpulkan via email, gitu kan, dikirim via email ke dosennya. Kemudian muncul lagi teknologi baru, kemajuan teknologi baru. Tugas sekarang dikumpulkan melalui Google Form. Tugas sekarang bisa dikirim melalui study. Tugas sekarang bisa dikirim hanya melalui WhatsApp. Nah, standar-standar pengoperasian pemanfaatan teknologi ini terus berkembang, dan komunikator ataupun komunikan dalam kelas ini komunikatornya dosen ya. Dosen dan mahasiswa ini akhirnya setiap hari harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan itu, dengan standar-standar baru yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau dulu mungkin ketika seseorang tidak punya BlackBerry Messenger menjadi wajar gitu kan. Kemudian kewajaran yang baru adalah bahwa semua orang punya BlackBerry Messenger. Dulu ketika orang hanya punya nomor handphone itu menjadi suatu yang wajar, tapi sekarang kewajaran yang baru gitu, kestandaran yang baru adalah semua orang pasti punya WhatsApp gitu. Ini adalah standar-standar baru yang harus disesuaikan gitu, yang harus diikuti akhirnya oleh khalayak. Kenapa harus diikuti? Ya karena khalayak di sekitarnya ini menstandarkan diri dengan itu gitu. Nah, kemudian selain standarisasi dalam penggunaan ragam aplikasi maupun software, perilaku khalayak masyarakat juga dipaksa untuk mengikuti standar global yang ada. Jadi selain standar bahwa sekarang dosen sekarang harus ngerti cara kirim email, dosen sekarang harus ngerti cara WhatsApp, kemudian dosen sekarang harus ngerti cara Zoom meeting, itu kan standar baru ya. Selain itu juga ada standar yang namanya standar global gitu. Khalayak masyarakat bukan lagi menjadi warga lokal ketika bersosial media, namun sudah menjadi warga global yang harus menyesuaikan diri dengan pedoman komunitas maupun standar-standar lainnya yang telah dikembangkan seiring perkembangan ragam teknologi komunikasi. Ketika kita masyarakat atau khalayak ini melompat gitu ya, bukan melompat ya, menempati wilayah global, menempati menjadi warga dunia maya, bukan lagi menjadi warga dunia fana gitu. Ketika kita masuk bersosial media, kita ini bukan lagi menjadi warga Jember saja gitu, tapi kita menjadi warga dunia. Kita menjadi, kalau bahasa kerennya itu citizen gitu. Netizen. Kita nggak hanya jadi citizen sebagai warga penduduk sebuah kota, tapi kita menjadi netizen. Netizen itu maknanya kita menjadi bagian dari penduduk dari network, dari internet. Nah, karena batas boundariesnya, karena batas negara, batas wilayah, batas budaya di internet ini tidak tampak gitu, tidak tampak seperti masyarakat sosial seperti biasanya, maka standar yang diterapkan di netizen ini, di warga global ini, menjadi standar baru, standar global. Contoh paling sederhana, di Facebook kita ada pedoman komunitas, ada aturan main yang diterapkan oleh Facebook. Foto-foto apa sih yang bisa diunggah di Facebook, video-video apa sih yang bisa diunggah di Facebook gitu. Status seperti apa sih yang sesuai. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai khalayak harus mengikuti standar global yang ditentukan oleh Facebook itu. Karena ketika kita berFacebook, maka kita bukan menjadi warga Jember saja, tapi kita menjadi warganya Facebook. Kita menjadi kelompok sosial masyarakat global. Kita menjadi warganya si Mark Zuckerberg kan gitu kan. Contoh mungkin kalau kita di kehidupan sosial sehari-hari, kita melihat kecelakaan, ada orang yang meninggal gitu,
kita seneng banget nih. Ada yang mungkin yang seneng banget, oh di foto-foto yang meninggal gimana, oh lukanya seperti apa, gitu kan. Dibagikan dengan warga-warga sekitarnya, dengan teman-temannya, dengan tetangganya, menjadi menarik. Tapi ketika foto orang kecelakaan itu diunggah di Facebook, nah, maka foto itu harus mengikuti standarnya Facebook. Oh, bahwa foto seperti ini tidak layak muncul di Facebook, maka di take down. Dan kita harus menyesuaikan diri bahwa ada standar global seperti itu. Itu bahwa ketika sikap dan tindak tanduk kita di dunia maya ini punya aturan main sendiri, yang punya konsekuensi yang bisa menyentuh kehidupan real kita gitu. Jadi jangan sampai karena kita menganggap bahwa masyarakat sosial di Facebook, sosial media dan sebagainya itu maya gitu, ada di awang-awang, kemudian kita beranggapan bahwa apapun tindak tanduk yang kita lakukan di internet, di Facebook, di sosial media itu tidak akan tersentuh hukum. Jangan beranggapan seperti itu gitu. Karena tetap ada aturan mainnya di situ, ada undang-undangnya yang mengatur. Walaupun masih banyak gray area yang belum tersentuh ya. Tapi tetap ketika kita menjadi masyarakat maya, ketika kita menjadi netizen, maka ada aturan, ada standar global yang harus kita sesuaikan. Nah standar itu terus berkembang. Artinya standar ini nggak menjadi satu standar kaku yang fix gitu. Ada perkembangan yang terus berkembang, berubah gitu. Oke, kemudian yang ketiga, si perkembangan teknologi komunikasi ini meningkatkan interaksi gitu. Nah dengan bantuan teknologi komunikasi, interaksi antar manusia ini semakin meningkat, semakin mudah, semakin apa ya istilahnya, semakin mudah dicapai, semakin mudah dijangkau dengan berbagai kanalnya, dengan berbagai salurannya. Bisa melalui sosial media, bisa melalui ragam hasil teknologinya, smartphone, kemudian ya sosial media, internet dan sebagainya, voice over internet protokol, kemudian Zoom meeting, video call dan sebagainya. Ini kan kanal-kanal yang diciptakan oleh teknologi komunikasi. Bagaimana ada peningkatan interaksi gitu. Ada peningkatan interaksi antara masa lalu, ketika masa lalu dengan masa yang sekarang gitu. Nah interaksinya itu apa saja sih gitu. Peningkatan interaksinya antar satu individu dengan individu lainnya itu apa saja. Nah kita ini seperti saya bilang tadi, dengan bantuan teknologi komunikasi, entah itu internet, entah itu televisi, entah itu jaringan radio dan sebagainya, ini berhubungan antara individu di daerah atau negara lain dengan cepat. Saat ini mungkin kita punya teman mungkin yang sedang bekerja di Jepang, sudah punya teman yang bekerja di Hong Kong, di Taiwan dan sebagainya. Kita bisa berkomunikasi dengan cepat sekali. Tidak harus mengirim surat, tidak harus mengirim telegram atau fax yang mungkin sampainya berminggu-minggu kemudian kan gitu. Enggak, ketika kita ingin berkirim kabar, saat itu juga sampai. Kita ingin melihat wajahnya, saat itu juga kita bisa melihat. Ini adalah salah satu hasil satu dampak dari perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan kita. Interaksinya menjadi lebih cepat gitu. Bahkan efeknya gitu ya, sebagai masyarakat sosial gitu, dengan perkembangan teknologi komunikasi, bahkan mencari jodoh pun ini bisa dibantu oleh ragam kanal teknologi komunikasi itu. Ada satu orang yang orang misalnya orang Jember tapi kemudian bisa menikah dengan orang Jepang karena bisa berkomunikasi melalui bantuan teknologi komunikasi. Ada orang yang tidak kenal sama sekali, yang tidak saling kenal, tapi dengan bantuan aplikasi misalnya kayak Tinder, dia akhirnya bisa menikah. Nah artinya perkembangan teknologi komunikasi ini ternyata banyak sekali membantu interaksi antar manusia. Kalau dulu interaksi itu hanya sebatas interaksi real, interaksi fisik gitu, interaksi yang ketemu harus tatap muka dan sebagainya, sekarang menjadi lebih mudah. Kelas-kelas kuliah yang dulunya harus di jam tertentu, di kelas tertentu, sekarang bisa diadakan secara virtual semacam ini. Nah ini adalah dampak dari perkembangan teknologi komunikasi. Pesan yang dibawa teknologi komunikasi yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi antar manusia. Nah kemudian kita bisa menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang pada gilirannya menjadikan mereka akrab satu sama lain gitu. Sekarang ini yang menjadi menarik ya. Dulu kalau kita ingin
berkomunikasi dengan presiden misalnya, ingin berkomunikasi dengan anggota dewan, ingin berkomunikasi dengan bupati, dengan gubernur, kita kita harus melewati berbagai kanal yang rumit gitu, berbagai birokrasi yang rumit, berbagai alur yang rumit sekali. Tapi sekarang dengan bantuan teknologi komunikasi, kita tiba-tiba bisa ngobrol dengan Gubernur Jawa Barat, bisa bercanda dengan wali kota Surabaya melalui sosial media. Ini menjadi menarik bagaimana batas-batas dulu sekat-sekat yang diciptakan gitu. Yang sekat diciptakan di berbagai tingkatan kehidupan itu, ini tiba-tiba bisa di shortcut, bisa di bypass dengan bantuan teknologi komunikasi gitu. Bagaimana konsep kampanye politik ini berubah luar biasa 360 derajat, 180 derajat karena ada bantuan teknologi komunikasi. Ini menjadi menarik. Bagaimana ketika sebuah kampanye, kalau dulu harus mengumpulkan massa dengan panggung dangdut, sekarang cukup dengan bikin video-video yang menarik di-share melalui WA dan YouTube dan sebagainya. Ini kan salah satu peningkatan interaksi yang luar biasa gitu. Nah, kemudian yang ke C yaitu adalah kemudahan kita mengakses hasil-hasil kebudayaan yang muncul di berbagai daerah atau negara. Saat ini juga kita bisa tahu bahwa warga Korea Utara itu seperti apa sih. Kita bisa tahu warga Korea Selatan tuh makanannya seperti apa sih. Dan itu jaraknya kita untuk tahu itu hanya seujung jempol gitu. Kita ingin tahu sekarang artis idola kita yang dari Korea itu sedang ngapain, itu jaraknya dengan kita itu hanya seujung jempol. Bayangkan dengan ketika masa-masa era-era terdahulu bahwa ketika kita ingin mengetahui kabar artis terbaru yang kita harus menunggu ada majalah terbaru yang terbit mungkin 2 minggu sekali gitu. Ini kan jadi sebuah peningkatan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita ingin tahu kabar sebuah band, bagaimana kalau kita ingin tahu lagu terbaru, kita harus mantengin di radio. Sekarang seujung jempol pun bisa muncul gitu lagu-lagu terbaru. Ini perkembangan interaksi yang luar biasa sekali gitu. Kalau dulu musik itu dihitung terkenal kalau misalnya penjualan VCD-nya, CD-nya ini berapa juta kopi gitu. Tapi sekarang sudah shifting nih. Sebuah video klip atau sebuah musik itu terkenal kalau misalnya view YouTube-nya sudah sekian puluh juta gitu. Jadi menarik kan gitu. Nah, kemudian yang gede, interaksi yang meningkat ini bisa juga meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial politik yang menyangkut seluruh daerah dan negara. Ini sama dengan nyebut tadi bahwa partisipasi politiknya kita juga menjadi meningkat. Kalau dulu ketika kita ngomong kita harus berpartisipasi dalam politik, ya kita turun ke jalan demo gitu, bakar dan sebagainya, bawa poster, kemudian teriak-teriak. Sekarang pun orang-orang yang tidak bisa punya akses untuk melakukan demonstrasi itu bisa juga bersuara. Lewat apa? Banyak, misalnya lewat menandatangani petisi online, kemudian lewat hashtag tertentu gitu kan. Bahkan yang ekstrim, kadang yang unik dari netizen Indonesia itu kadang bisa sampai tweet war itu perang diskusi gitu ya, perang diskusi di Twitter gitu. Ada yang nge-war di sosial media, bahkan yang paling ekstrim, karena kita tidak percaya dengan DPR gitu. Kemarin saya lihat video di TikTok gitu ya, kita bersama percaya dengan DPR, mari kita report akun Instagramnya DPR gitu. Ini jadi menarik bagaimana partisipasi politik masyarakat itu tidak hanya terbatas di lingkup fana, di lingkup dunia real, tapi juga bisa melalui lingkup dunia maya. Dan ini jadi PR banget bagi politisi, karena kalau dulu dia istilahnya hanya menghadapi satu jenis masyarakat real, masyarakat nyata yang ada di hadapannya, sekarang dia harus menghadapi masyarakat internet, masyarakat netizen yang kadang tingkah polanya ini lebih barbar, bukan lebih barbar ya, lebih liar daripada masyarakat sosial yang sesungguhnya. Nah, ini juga dampak dari perkembangan teknologi komunikasi. Nah, terus kemudian setelah kita mengetahui dampak-dampak, setelah kita mengetahui pesan-pesan yang muncul dari teknologi komunikasi itu, bagaimana sih cara kita nanti akan mempelajarinya ke depan? Bagaimana cara kita untuk membaca, menganalisa dampak yang muncul itu? Caranya gimana? Nah, ada 3 pendekatan
Jadi ada tiga sudut pandang kita dalam mempelajari teknologi komunikasi, atau tiga sudut pandang ini juga bisa dipakai bagaimana kita melihat perkembangan teknologi gitu. Jadi ada tiga sudut pandang. Kita kan melihat sesuatu kan biasanya negatif, positif gitu kan. Nah, untuk dalam mempelajari teknologi komunikasi, kemudian dalam memandang teknologi ini, manusia ini punya tiga sudut pandang. Yang pertama adalah distopian, yaitu, kemudian yang kedua teknorealis, kemudian yang ketiga adalah neofuturis. Biasanya manusia terpecah menjadi tiga sudut pandang ini, walaupun turunannya banyak ya, tapi secara besar tiga ini: distopian, teknorealis, dan neofuturis. Nanti teman-teman mungkin akan bisa memahami, gitu, bisa menyimpulkan teman-teman mahasiswa ini dirinya sebagai apa gitu. Ketika sudut pandangnya melihat teknologi itu sebagai apa gitu. Nah, yang pertama kita adalah distopian, yaitu aliran yang sangat hati-hati gitu. Bahkan bisa dikatakan curiga terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian ada aliran yang namanya teknorealis, yaitu aliran yang realistis dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian ada neofuturis, yaitu perkembangan teknologi aliran yang percaya bahwa perkembangan teknologi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan manusia harus mampu mengantisipasinya. Jadi ini ya, negatif. Si distopiannya ini negatif, kemudian si teknorealis ini ada di tengah-tengah, kemudian untuk neofuturis ini ada di positif. Nah, ketiga sudut pandang ini nanti akan mempengaruhi bagaimana teman-teman membaca dampak teknologi komunikasi yang ada di kehidupan. Kita bahas satu-satu. Melalui distopian dulu. Nah, mulai distopian bermakna pendukung aliran distopia gitu. Jadi alirannya namanya distopia. Distopian itu pendukungnya. Yang memandang gambaran masa depan adalah masa yang lebih buruk dari masa ini. Mereka memandang perkembangan teknologi dengan sangat hati-hati, ya, bahkan bisa dikatakan curiga dan merasakan negatif. Namun tidak hanya merasa cemas, aliran ini juga berusaha menyadarkan masyarakat untuk mengembalikan nilai-nilai esensial masyarakat kontemporer. Paling mudah memahami aliran distopian ini teman-teman nonton film-film yang menggambarkan bahwa masa depan itu suram, bahwa masa depan itu rusak, bahwa masa depan itu bumi itu hancur, bahwa masa depan itu bumi itu sangat orange sekali gitu ya. Ini dari film Blade Runner itu. Bahwa teknologi ini, perkembangan teknologi nggak hanya teknologi komunikasi ya, teknologi secara umum ini ternyata membawa dampak negatif bagi manusia. Bahwa ternyata kalau ditransform di film Terminator itu, bahwa ternyata teknologi nanti ini akhirnya bisa memusnahkan umat manusia. Ini kalau dalam sebuah film ini disebut genre film distopian, karena dia pandangannya negatif, dia pandangannya suram terhadap perkembangan teknologi. Jadi mereka tuh nggak percaya, mereka tuh nggak yakin bahwa teknologi yang terus berkembang, teknologi komunikasi yang terus berkembang ini efeknya baik bagi kehidupan sosial kita. Nah, dan mereka ini selain curiga ini juga mereka lebih mementingkan bahwa ada nilai-nilai esensial gitu. Ada nilai-nilai esensial yang harus dipertahankan. Misalnya contohnya bahwa komunikasi antarpersonal yang bagus gitu, bahwa komunikasi massa yang bagus, komunikasi publik yang bagus, itu yang face to face, yang kelihatan wajah dengan wajah, bukan komunikasi yang dijembatani, dichanneli atau dilewatkan melalui media sosial, melalui aplikasi perpesanan dan sebagainya gitu. Jadi jika mereka berusaha mengembalikan esensi-esensi ini, biasanya produknya dari teman-teman distopia itu misalnya menyelenggarakan 1 hari tanpa gadget gitu, kemudian 1 minggu tanpa internet. Itu adalah produk-produk kegiatan, produk-produk campaign dari teman-teman distopia yang memandang bahwa kita ini harus mendetoks, harus detoksifikasi itu apa bahasa Indonesianya ya, harus membuang racun-racun teknologi di kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita kembali ke alam, ayo kita kembali ke hubungan komunikasi yang sesungguhnya gitu. Ayo kita camping 1 minggu tanpa internet gitu, tanpa teknologi, agar kita bisa menikmati kehidupan sebagai masyarakat sosial sesungguhnya. Ini distopian. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan neofuturis gitu.
Mereka ini kalau distopia ini sangat negatif, neofuturis ini sangat positif. Bahwa mereka menganggap bahwa ya perkembangan teknologi ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, bahwa teknologi ini adalah memang sudah apa ya? Memang sudah fitrahnya ya, bukan fitrahnya, sorry, clear kalau pakai bahasa fitrah. Memang sudah keseharusannya untuk berkembang, dan bukan teknologinya yang harus menyesuaikan dengan manusia, bukan teknologinya yang harus diatur oleh manusia, tapi adalah manusianya yang harus mengikuti perkembangan teknologi dan harus menyiapkan antisipasinya. Berarti teknologinya, mereka memandang bahwa teknologi ini nggak salah, perkembangan teknologi ini bahwa teknologi ini netral, bahwa teknologi ini tidak punya tendensi tertentu, bahwa manusianya yang harus menyesuaikan diri, bahwa memang teknologi itu perkembangannya sepertinya kita harus sesuai gitu. Nah, aliran ini meletakkan keyakinan perkembangan teknologi yang sangat positif gitu, dan cenderung tidak kritis gitu. Banyak tokohnya yang populer disebut dengan futurolog gitu. Jadi memang orang-orang futurolog itu, salah satunya adalah Alvin Toffler, yang menyatakan bahwa untuk menghindari atau goncangan atau keterkejutan masa gitu, culture shock gitu, masa depan tidak membuat manusia mengadaptasi kemajuan masa depan, maka manusia harus terus-menerus memperbaiki dan berpikir ulang mengenai tujuan sosialnya. Jadi para futurolog ini memandang bahwa ketika perkembangan teknologi ini sesuai dengan asas dan norma dan etika kehidupan masyarakat sosial, ini bukan salah teknologinya, tapi berarti norma dan etikanya itu yang harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Ya, futuris ini sangat positif ya. Biasanya para futurolog ini sering berdebat, kemudian sering war gitu, bukan war sih bahasanya, sering beradu pendapat, misalnya tentang nilai etiknya cloning janin manusia gitu. Kemudian nilai etiknya modifikasi genetik pada manusia gitu. Kalau dulu era dulu itu etisnya modifikasi genetika pada tanaman dan sebagainya. Jadi mereka ini berusaha ya, kalau teknologi ini sedang berkembang ke sana, berarti bukan teknologinya yang harus menyesuaikan dengan norma etika yang berlaku, tapi norma dan etikanya, nilai-nilai sosialnya itu yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi gitu. Untuk neofuturis ini mungkin teman-teman bisa nonton filmnya, seriesnya Alien itu saya lupa namanya. Jadi situ ada seorang CEO fiktif gitu kan, CEO fiktif yang mengatakan bahwa apa yang membatasi perkembangan teknologi komunikasi manusia ini adalah nilai dan etikanya, social guideline-nya manusia. Itu dia mengatakan seperti itu. Ini dia adalah seorang neofuturis. Apa sih judul filmnya, nanti saya share lah. Dia ada video sekitar 3 menit yang menyampaikan pemikirannya, dan dari pemikirannya itu kita bisa tahu bahwa dia adalah aliran neofuturis yang percaya banget dengan teknologi. Nah, selanjutnya selain neofuturis ada yang di tengah-tengah gitu, yaitu teknorealis gitu. Yang dia ini realistis memandang perkembangan teknologi. Jadi dia di tengah-tengah antara distopia dan neofuturis. Jadi dia nggak negatif banget juga nggak positif banget. Hal ini berusaha menjembatani antara pesimisme atas dampak dari teknologi yang dikhawatirkan oleh teman-teman distopian itu, dengan harapan muluk masa depan yang dipuja oleh para teknorealis. Dia ada di tengah-tengah. Dia berusaha realistis namun juga tidak mengingkari adanya harapan baru di masa datang. Nah, teknologi itu karena dia para teknorealis ini percaya bahwa teknologi itu sebuah keniscayaan, tetapi juga tidak perlu mendewakan. Bahwa teknologi ini memang niscayanya memang jalannya untuk terus berkembang, tapi bukan berarti kita mendewakan teknologi. Teknologi juga mempunyai satu aspek penting, yaitu munculnya keberhasilan manusia akan dampak teknologi komunikasi bagi kehidupan sosial masyarakat. Berarti para teknorealis ini berusaha meregulasi, kemudian berusaha mengatur bagaimana teknologi diserap itu melalui riset terhadap dampak teknologi komunikasi yang dihadapi oleh
masyarakat. Perkembangannya apa, dampaknya apa, apakah manfaatnya lebih banyak daripada mudorotnya gitu. Mungkin para teknorealis ini, contoh dulu misalnya ketika beberapa tahunnya lalu, misalnya membawa handphone tidak boleh, bahwa seorang siswa SMP tidak boleh bawa smartphone tidak boleh bawa handphone ke sekolahan. Tapi sekarang menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap siswa gitu kan, setiap pelajar itu ternyata butuh handphone, butuh smartphone untuk belajar online dari rumah. Nah, teknorealis ini ada di posisi tengah-tengah itu. Dia percaya bahwa teknologi ini niscayanya memang akan ke sana, tapi tidak bisa terlalu didewakan atau tidak bisa terlalu dipercaya penuh gitu. Tetap ada batasan-batasan, ada guideline yang dipegang oleh teman-teman teknorealis. Nah, dari ketiga pandangan gitu, dari tiga pandangan bagaimana kita mempelajari teknologi komunikasi ini, nanti kita bisa melahirkan sebuah kesimpulan yang menarik. Bagaimana kita memandang teknologi komunikasi, bagaimana kita memandang perkembangan teknologi, apakah kita akan menjadi seorang distopian gitu, apakah menjadi neofuturis atau menjadi teknorealis, dan apakah tiga-tiganya itu sah. Kita punya, manusia itu kan punya, apalagi sebagai akademik ya, sebagai seorang akademisi, kita punya hak, bukan punya hak sih, punya kebebasan untuk mempunyai pola pikir tertentu. Apakah kita distopian, apakah kita neofuturis, atau kita teknorealis. Nah, biar teman-teman paham gitu, karena mungkin kalau hanya diberikan contoh-contohnya yang kayak tadi, mungkin teman-teman nggak asik gitu mempelajarinya. Ada banyak film sebenarnya, ada banyak film yang memang menggambarkan distopian, kemudian menggambarkan ini ya, menggambarkan teknorealis, kemudian dan banyak yang lainnya. Ini ada sebuah film yang menggambarkan itu, ada banyak series yang menggambarkan itu. Contohnya mungkin Black Mirror. Kemudian kalau teman-teman tahu Black Mirror dan sebagainya, yang paling bagus itu Black Mirror sebenarnya. Kemudian adalah American Vandal dan sebagainya. Nah, sekarang tugasnya teman-teman di tugas pertama ini, karena dari kemarin kita hanya kuis, tugas pertama ini teman-teman nonton series ya kan? Nonton series judulnya A Girl From Nowhere gitu. Jadi series itu ada 13, series Thailand, yang diproduksi oleh Netflix Thailand. Itu ada 13 episode. Teman-teman tontonnya episode 5 saja. Jangan khawatir nggak ngerti ceritanya, karena itu per episode ceritanya beda-beda. Cuma dia dihubungkan dengan satu karakter yang sama. Teman-teman nonton episode 5 gitu. Nah, setelah selesai menonton, selanjutnya kerjakan tugas yang ada di link Google Form ini. Ingat, tonton dulu baru ngerjakan tugasnya. Kalau ngerjakan tugasnya tanpa nonton, akan susah menjawabnya nanti. Tenang, ini nggak panjang, nggak sampai 1 jam filmnya, seriesnya, dan bagus sekali. Kalau teman-teman mau nonton full 13 episode silakan gitu. Kalau hanya mau 5 episode, hanya episode 5, monggo, teman-teman bisa nontonnya di Netflix. Silakan daftar di Netflix, kemudian ambil yang trial itu bisa, atau beli akunnya di Tokopedia, di Shopee ada, atau di mana lah teman. Saya yakin teman-teman sudah lebih mengerti cara nonton film gitu, series di mana, tahu lah. Nah, kemudian kerjakan tugasnya. Jadi nanti ada pertanyaan, bagaimana kalian memandang, bagaimana kalian menganalisa dampak teknologi komunikasi yang disiratkan, yang diceritakan dalam series itu. Ini akan menjadi menarik nanti. Batas deadline-nya pengumpulan tugasnya ini Senin depan. Jadi kalau sekarang hari Rabu, berarti teman-teman ada waktu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini ada 5 hari lah gitu. Jadi itu aja mungkin untuk perkuliahan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung di tengah teman-teman gitu, karena saya ada beberapa acara yang selesaikan hari ini. Tapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa sampai. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa melalui grup WA masing-masing kelas. Materinya nanti akan saya juga bagi di kelas. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.